tetapi dalam menjalani perkara itu punya kemerdekaan tentang pilihan apa yang dia kenakan tentang pakaiannya. Dan tadi sempat ada upaya paksa dari penyidik Polda Metro Jaya untuk mengenakan rompi tahanan. Jadi ini adalah sesuatu yang melanggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami perlu update apa yang terjadi sejak semalam hingga pagi tadi di tahanan titipan Polda Metro Jaya, dan akhirnya jelang tahap 2 pelimpahan tersangka barang bukti dan juga berkas perkara terhadap klien kami Roy Suryo di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Perlu kami tegaskan ulang kepada aparat penegak hukum, khususnya institusi kepolisian, bahwa dalam proses tahap 2 tidak ada satupun pasal di dalam KUHP, baik yang lama maupun yang baru, yang mewajibkan dalam tahap 2 itu ada tindakan penahanan. Sekali lagi, tindakan penahanan hanya bisa dilakukan jika ada unsur subjektif maupun objektif dari penyidik, yakni berupa adanya alasan kekhawatiran melarikan diri, kekhawatiran menghilangkan barang bukti, atau kekhawatiran melakukan tindak pidana lagi. Dan urusan-urusan yang subjektif ini telah dikonfirmasi oleh penyidik tidak ada. Dengan dibuktikan apa? Sejak awal status tersangka baik Roy Suryo maupun Tifauzi Atiasuma itu tidak pernah ditahan. Itu mengkonfirmasi bahwa memang tidak ada kekhawatiran atas keduanya untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Yang kedua, karena memang tidak ada status penahanan, maka dalam tahap 2 itu bukan dalam proses untuk memindahkan status tahanan dari Polda menuju ke Kejaksaan. Karena itu tadi kami sempat protes dan Pak Komjen Pol Purnawiran Ogroseno telah menjelaskan aturan KUHP terkait konteks pelimpahan yang tidak ada kewenangan untuk melakukan penahanan, sehingga berita acara pengalihan penahanan dari Polda menuju ke Kejaksaan tadi tidak ditandatangani, ditolak, dan memang tidak relevan. Karena itu kami tadi sempat terjadi perdebatan tentang hal itu, dan kami tegaskan klien kami hari ini tidak dalam status ditahan. Status tersangka iya, tetapi dalam konteks untuk pelimpahan P21 yang di dalam KUHP tidak ada satupun norma yang mengatur kewajiban atau bahkan kewenangan bagi seorang penyidik untuk melakukan penahanan. Yang ketiga, bahkan ini yang paling krusial, hak asasi manusia dari seseorang untuk merdeka dalam konteks menjalani perkara. Memang klien kami tidak merdeka karena berstatus tersangka, tetapi dalam menjalani perkara itu punya kemerdekaan tentang pilihan apa yang dia kenakan tentang pakaiannya. Dan tadi sempat ada upaya paksa dari penyidik Polda Metro Jaya untuk mengenakan rompi tahanan. Jadi ini adalah sesuatu yang melanggar. Karena apa? Tidak ada satupun undang-undang, KUHP ataupun KUHP yang mewajibkan dalam proses pelimpahan menggunakan rompi tahanan. Dan sekarang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, setelah adanya KUHP yang baru pun sekarang tidak pernah memamerkan tersangka, bahkan tersangka korupsi dengan baju tahanan. Kenapa? Karena ini sama saja melanggar asas presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Klien kami hari ini hanya terduga dan belum ada satu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan bahkan jangankan yang berkekuatan hukum tetap, pengadilan tingkat pertama pun belum ada. Jadi tidak ada status penjahat terhadap klien kami. Yang ada status penjahat itu adalah Sylvester Matutina. Karena Sylvester Matutina yang sudah inkrah, yang semestinya oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini dieksekusi, itulah yang harusnya dilakukan upaya paksa. Dan tadi sempat terjadi perdebatan karena polisi menganggap bahwa mengenakan rompi tahanan itu adalah bagian dari SOP kepolisian. Saya tegaskan, tidak boleh ada SOP yang melanggar undang-undang. Mereka ingin mentaati SOP, ya berarti itu adalah SOP dalam pengertian yang lain. Yakni apa? Solo oligarki parcok. Yes. Itu yang kemudian saya kutip dari Pak Ogroseno. Kalau begitu memaksakan diri dengan melakukan penyematan rompi tahanan yang pada dasar KUHP-nya tidak ada dasarnya, berarti ini adalah kehendak dari Solo oligarki dan parcok. Dan saya sedih sekali, sangat sedih dan prihatin kalau aparat penegak hukum kita sekelas Polda Metro Jaya justru tunduk pada Solo oligarki dan parcok. Karena itu kami berkeyakinan institusi kejaksaan tidaklah seperti institusi kepolisian. Di tengah dahaga masyarakat akan keadilan di Republik ini, di tengah maraknya kezaliman, represi, dan kriminalisasi yang terjadi kepada anak bangsa, kami berharap pihak kejaksaan tidak mengambil langkah seperti yang dilakukan oleh institusi kepolisian. Apa itu? Karena ini agendanya adalah tahap 2. Tahap 2 itu agendanya pelimpahan barang bukti, berkas perkara, dan tersangka. Ya sudah, itu saja. Jangan ditambahi dengan menitipkan pesan dari SOP lagi, Solo oligarki dan parcok, dengan memaksakan untuk menahan klien kami. Dan dalam proses penegakan hukum tidak ada satu pasal yang mewajibkan seorang tersangka itu untuk ditahan.
Dan dalam persediaan pertarungan antara Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti dengan Luhut Binsar Panjaitan, yang genus deliknya juga sama, fitnah dan pencemaran, itu tidak ada penahanan dan akhirnya dimenangkan oleh Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Karena itu Pak Jokowi, saya ingatkan Pak Jokowi, Anda bersikap gentle seperti Pak Luhut. Tidak perlu di belakang meja Anda menekan-nekan agar klien kami ditahan. Kenapa? Karena kalau sampai ditahan berarti sudah ada satu kekalahan telak pada kubu Joko Widodo. Yakni apa? Saudara Joko Widodo tidak memiliki sikap negarawan, tidak bisa dijadikan sebagai bapak bangsa, tidak bisa dijadikan panutan, apalagi kalau dia akan dijadikan teladan untuk keliling Indonesia dalam rangka memasarkan Partai Solidaritas Indonesia. Lalu apa yang mau kita harapkan dari sebuah partai jika teladannya justru tidak punya sikap negarawan, tidak bisa menjadi bapak bangsa yang ngemong seluruh anak bangsa meskipun punya pandangan berbeda. Jadi saya harapkan sebagai seorang yang bersikap negarawan itu menganggap semua anak bangsa itu anaknya. Kalaupun ada yang nakal tetap saja itu anak kita, bukan musuh kita. Tapi hari ini saudara Joko Widodo telah mengumumkan bahwa yang berbeda dengannya dianggap musuh, bahwa yang berbeda dengannya itu harus dikriminalisasi, dipersekusi, bahkan hari ini direpresi dengan status tahanan. Sehingga dengan segala pertimbangan tersebut, maka kami berharap ada kebijakan dari institusi Kejaksaan Negeri tidak melakukan tindakan penahanan terlepas bahwa tahapan pelimpahan ini bisa dilakukan dengan sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir saya kira penting bagi kita semua, justru substansi masalahnya kan ijazah. Kita juga berkehendak agar masalahnya segera terungkap di ruang publik. Tapi kita tidak ingin merepetisi kasus Bambang Tri dan Gus Nur, di mana represi kekuasaan itu menghilangkan objektivitas dan kebenaran. Ketika keadilan itu serasa seperti barang langka yang meskipun bisa kita beli harus dengan harga yang sangat mahal. Dan kalau bicara tentang harga, tentulah kita orang biasa, orang kecil ini tidak akan mampu membayar harga keadilan jika berlawanan dengan orang yang pernah berkuasa selama 2 periode 10 tahun. Nah itu tinggal kami ketuk nurani rakyat untuk membersamai klien kami. Dan kami tadi juga sudah mengedarkan, sudah ada 50 dukungan berupa jaminan dalam rangka jaga-jaga ya, penangguhan penahanan. Dan mohon nanti yang lainnya kalau ada yang bisa memberikan jaminan ikut terlibat. Sekali lagi, rencana penangguhan kami baru opsional, karena kami juga akan menunggu sikap dari Kejaksaan Negeri. Tentu kami berharap permohonan itu tidak perlu kami sampaikan dengan kebijakan dari Kejaksaan Negeri tidak melakukan penahanan terhadap klien kami. Saya kira itu dari saya, mungkin Bu Nora atau yang lainnya mau menambahkan. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.